Banyak penderita GERD yang mengalami perbaikan ketika melakukan puasa Ramadan. Tetapi ironinya, ketika mencoba puasa di luar bulan Ramadan, ternyata GERD-nya justru kambuh. Mengapa demikian? Apa rahasia di balik puasa Ramadan ini sehingga bisa memperbaiki GERD dan juga penyakit lambung lainnya, tetapi justru ketika puasa di luar bulan Ramadan, GERD maupun penyakit lambung lainnya justru kambuh. Opini saya Dr. Oi mencoba mengutarakan rahasianya ya di bulan puasa di bulan Ramadan ini sehingga bisa mengontrol atau menyembuhkan GERD ya. Ada minimal 3 hal yang menyebabkan puasa Ramadan itu bisa menyembuhkan GERD, sedangkan puasa di luar bulan Ramadan ternyata bisa beresiko justru memperparah GERD. Mengapa demikian? Yuk simak ya sampai akhir. Yang pertama adalah keteraturan jadwal. Ketika melakukan puasa Ramadan, tentu saja jam makannya menjadi lebih teratur, ya. Sahur dan buka puasa. Di antara itu tidak ada waktu ngemil, ya. Jadi tubuh ini atau lambung ini terprogram untuk melakukan 2 kali makan sehari itu ya, pada waktu sahur dan pada waktu buka puasa. Nah, keteraturan ini menyebabkan tubuh mudah beradaptasi, mudah memperbaiki diri jadinya, dan ketika ada jeda tidak makan, maka lambung ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Berbeda ketika tidak puasa, maka lambung terus mengunyah kan jadinya. Nah, ketika terus mengunyah itu, lambung tidak ada waktu untuk memperbaiki diri. Pada waktu mengunyah, seperti halnya mesin, tentu saja ada lecet-lecetnya, ada kerusakan-kerusakannya, dan itu perlu perbaikan. Dan perbaikannya ketika berhenti operasional, dalam hal ini berhenti mengunyah. Nah, ketika puasa, tentu saja ini akan berhenti. Dan jadwalnya yang teratur ini yang menyebabkan puasa Ramadan justru bisa membuat lambung beradaptasi dengan baik. Berbeda ketika puasa di luar Ramadan, contohnya intermittent fasting, kadang-kadang tidak disiplin dengan jadwalnya. Ya, yang seharusnya berhenti makan jam 8 malam, kemudian dimajukan menjadi jam 6 pagi, bahkan jam 6 sore atau jam 5 sore ya, tapi buka puasanya terlambat ya karena kesibukan dan sebagainya. Nah, ketidakteraturan ini juga menyebabkan tubuh atau lambung ini sulit untuk beradaptasi. Ya. Keteraturan sangat penting sekali untuk tubuh ini agar mudah beradaptasi. Ya. Itu faktor jadwal yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi atau menu yang dimakannya, pola makannya atau dietnya itu adalah diet yang sehat pada waktu puasa Ramadan, ya. Karena buka puasa ataupun sahur itu di rumah dan makanan yang dikonsumsi cenderungnya adalah makanan yang sehat, makanan yang real food, bukan junk food. Ketika puasa di luar Ramadan seringkali karena tidak di rumah, maka makanannya pun juga sering yang tidak sehat ya, junk food ya. Perlu Anda ketahui bahwa junk food itu justru bisa memicu timbulnya GERD ataupun penyakit lambung lainnya. Ya, karena faktor keradangan, karena faktor-faktor kualitas makanan, ya, yang menyebabkan isi lambung jadi kacau. Ya, itu adalah dampak dari makan makanan yang tidak real food alias junk food. Ya, makanan-makanan sampah. Ciri khas makanan junk food itu adalah karbohidrat tinggi dan juga lemak tinggi, terutama lemak trans. Ya, lemak trans ini menimbulkan peradangan di dalam tubuh. Demikian juga karbohidrat juga menimbulkan keradangan di dalam tubuh. Sehingga keradangan ini menimbulkan problem bagi lambung. Sekali lagi berbeda ketika bulan Ramadan. Seringkali makannya adalah di rumah, sahur di rumah, buka puasa di rumah, ya. Itu sangat baik sekali. Ya. Itu dari sisi kualitas makanan. Kemudian yang ketiga yang sangat penting sekali adalah dari sisi spiritual dan juga psikologi. Nah, ketika berpuasa Ramadan tentu saja niatnya adalah niat yang baik. Ya, setahun sekali melakukan puasa, sebenarnya setahun sekali untuk mereset tubuh ini, ya, dan itu sangat baik sekali. Ketika niatnya yang baik, tubuh ini sudah menyiapkan diri untuk melakukan niat yang baik itu. Ya. Kemudian saat bulan Ramadan tentu saja tingkat spiritualitas akan meningkat dan ini berhubungan dengan secara psikologi juga. Ya. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa GERD itu salah satu pemicu, bahkan pemicu utama dan yang tersering adalah stres. Nah, ketika spiritualitas Anda meningkat, tentu saja Anda akan menjadi lebih tenang,
bisa mengatasi stres Anda, bisa mengatasi kecemasan Anda, dan otomatis GERD pun juga teratasi dengan baik, bahkan penyakit gastritis atau peradangan lambung juga teratasi dengan baik juga. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa puasa Ramadan itu ternyata justru bisa menyembuhkan GERD maupun penyakit gastritis, ya, dibandingkan dengan puasa di luar bulan Ramadan. Karena puasa di luar bulan Ramadan tentu saja tantangannya juga sangat besar, karena mungkin Anda sendirian saja yang berpuasa, dan itu membuat Anda menjadi stres baik secara psikis maupun secara fisik. Ya. Dan hal tadi itu, ketidakteraturan jadwal, kemudian kualitas makanan yang Anda makan ketika jendela makan, ya, ini akan mempengaruhi kualitas puasa yang Anda lakukan. Ya. Termasuk juga ketika puasa di luar bulan Ramadan, tentu saja seringkali stresnya juga menjadi tinggi, ya, baik karena lingkungan, pekerjaan, dan yang lain sebagainya. Ya. Dan ini memicu timbulnya gastritis. Sebenarnya bukan puasanya, tetapi kondisi-kondisi yang di luar puasa itu yang membuat Anda menjadi kesulitan melaksanakan puasa di luar bulan Ramadan. Nah, demikian informasi yang saya berikan. Semoga informasi ini bisa membuka wawasan Anda bahwa puasa Ramadan itu bisa menyembuhkan GERD. Bagaimana tindak lanjutnya? Nah, lakukanlah apa yang penting dari puasa Ramadan itu di luar bulan Ramadan, ya. Jadi pertama, keteraturan dalam jam makan maupun jam puasanya, ya. Kedua, kualitas makanan kamu harus perhatikan. Hindari makanan-makanan yang membuat keradangan di dalam tubuhmu, terlebih lagi lambung, ya. Antara lain tinggi karbohidrat dan tinggi lemak trans, ya. Makanan-makanan junk food, ya, itu hindari ketika kamu melakukan puasa. Kemudian berikutnya adalah jangan lupa manajemen stres dengan baik, ya. Ini sangat penting sekali, ya. Puasa membantu kamu untuk mengatur stresmu, tetapi puasa hanya membantu saja, ya. Yang penting sekarang bagaimana cara mengontrol diri atau mengontrol stres yang timbul. Itu sangat penting sekali. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikannya. Bila bermanfaat, bagikan pada yang lainnya juga. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay healthy. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya.